Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, hadirin sekalian, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak serta teman-teman sekalian, jamaah Masjid Ar-Rahmah, pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Tulungagung, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di malam hari ini masuk malam yang ke-14 di bulan Al-Muharram 1444 Hijriah. Kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling nasihat menasehati, saling mengingatkan untuk senantiasa meniti jalan kebenaran dan untuk senantiasa meniti jalan kesabaran. Disebutkan oleh para ulama tafsir, kenapa watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr? Kenapa meniti jalan kebenaran kemudian untuk meniti kesabaran? Karena tidak ada kebenaran kecuali butuh kesabaran. Orang yang meniti jalan yang benar pasti dia butuh kesabaran. Karena salah satu yang kita tahu bersama
bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Awal kemunculan Islam itu adalah sesuatu yang dianggap asing, aneh, gak masuk akal, gak pantas. Maka nanti di akhir zaman Islam itu akan kembali dipandang apa? Asing. Maka Rasulullah mengatakan beruntunglah orang-orang yang asing. Tapi ingat, asing itu bukan cuma pakaiannya. Asing itu bukan cuma celananya yang beda dengan celananya orang umum. Asing itu bukan cuma beda jenggotnya dengan orang umum. Tapi asing di sini dijelaskan oleh para ulama, alladzi yuslihu idza fasadan nas. Siapa orang yang asing itu? Adalah orang yang tetap baik di zaman manusia rusak. Jadi jangan menganggap asing itu sing penting kelambine nyeleneh, sing penting jenggote gak podo mbek liyane. Ndak. Asing itu adalah orang yang berpegang dengan kebenaran, orang yang tetap memegang prinsip kebaikan, kudu api walaupun masyarakat sudah dalam keadaan rusak. Nah itu asing. Maka termasuk makna asing itu tetap baik walaupun orang lain jahat, itu asing. Anda tetap memberi walaupun orang lain tidak pernah memberi kepada Anda. Anda tetap menjalin silaturahim walaupun orang lain memutuskannya dari Anda. Anda tetap memberikan nasihat yang baik walaupun nasihat Anda ditolak. Anda tetap husnudzon walaupun Anda disakiti. Nah itu ghuraba. Cuma sayangnya sekarang ghuraba ini jadi sesuatu yang dijual dengan cara yang salah. Ghuraba itu pokok kalau pengajiannya dibubarkan, kita ini ghuraba. Kalau belum dibubarkan belum ghuraba. Wah, coba kalau kemudian pengajiannya ditentang sama masyarakat, baru kita ini ghuraba, maka harus kuat. Loh, ya ndak mesti begitu. Ghuraba itu ciri utama yang para ulama jelaskan baiknya itu loh. Alladzi yuslihu inda fasadin nas, yaitu mereka yang tetap baik walaupun masyarakat sudah tidak baik. Itu ghuraba. Maka itulah yang dikatakan oleh para ulama, kenapa ayat watawasau bil haq itu bersambung dengan watawasau bis sabr. Karena orang yang memegang teguh kebenaran kudu sabar. Dan sabar itu tidak purian. Ngerti purian? Pengajian ditolak, puri diboikot. Apa ini? Itu bukan sabar. Sabar itu ya seperti Rasulullah ketika masuk ke Taif, ya enggak? Datang kepada pembesar-pembesar Taif, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada mereka, dan kemudian Islamnya ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir, dilemparin batu sama anak kecil, didatengin malaikat penjaga gunung. Malaikatnya bilang apa? Kalau kamu perintah, tak lempar ini gunung ke atas penduduk Taif. Jawabannya Rasulullah apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, karena mereka menolakku, menolak dakwahku, menolak seruanku. Itu karena masalahnya mereka belum tahu. Ya begitu. Jadi kalau dakwah kita ditolak dan kita mengaku ghuraba, ya kudu tetap dakwah. Itu ghuraba. Kita baik sama mereka, memberikan sembako, memberikan masukan, memberikan sekolah gratis, memberikan beasiswa, memberikan bantuan sosial. Kita datang untuk ngajak pengajian, pengajiannya ditolak. Yo tetap bantu, tetap nyumbang, tetap sosial. Itu ghuraba. Nah maka jangan sampai ghuraba itu dimaknai dengan makna yang salah. Maka kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah pertemukan kita setelah tidak tahu berapa tahun saya tidak ke Tulungagung ini. Sering sih ke Tulungagung sering. Tapi makan sate di depan kelenteng sana. Pak Nyoto. Gini terus. Ajib. Dan ini orang Arab bilang apa? Al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas itu cukup dengan isyarat ngerti.
Jadi kalau saya ngomongnya begini tuh antum tahulah arahnya kemana, paham lah ya. Nah sudah, sebenarnya sering ke Tulungagung, tapi kemudian sudah bukan untuk pengajian tapi untuk wisata kuliner. Tapi mudah-mudahan setelah ini ada taklim lagi untuk kami di Tulungagung. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini mendatangkan ridho dari Allah untuk kita bersama. Amin. Apa yang menjadikan kita datang di sini betul-betul ikhlas untuk mencari ridhonya Allah. Amin. Dan siapapun yang datang di majelis ini, siapa yang mendengarkan majelis ini, baik secara langsung maupun secara online, semoga oleh Allah yang sakit diberikan kesembuhan, orang-orang yang punya cita-cita oleh Allah dimudahkan, yang punya hutang oleh Allah diberikan kemampuan untuk melunasi, dan yang belum nikah sama Allah cepat-cepat dinikahkan. Kenapa aminnya yang terakhir tok ini? Padahal dari awal sudah doa tadi ya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamu al-Muhajirin. Pemimpinnya siapa? Orang-orang yang hijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya orang-orang yang hijrah, maka tentu hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah yang terbaik, hijrah yang paling afdal, hijrah yang paling sempurna. Hadirin sekalian, di malam hari ini karena memang momennya momen tahun baru apa? Hijriah, maka temanya itu hijrah tak kenal usia. Padahal mohon maaf ya, tema hijrah ini sudah lewat masanya. Tema hijrah ini sudah 3-4 tahun yang lalu sudah. Awal-awal kemunculan pemuda-pemuda yang getol ngaji itu temanya hijrah. Sekarang ini temanya sudah masuk tema poligami seharusnya. Ini sudah mulai harus berkembang. Jadi jangan berhenti pada tema itu. Setuju hadirin? Setuju? Dirubah judulnya, boleh langsung ya. Ibu-ibu setuju? Kenapa ibu-ibu tidak setuju? Kenapa? Oh, tidak suka dengan syariatnya Allah. Didedes saya lah. Sudah. Temanya adalah hijrah tak mengenal usia. Yang pertama, hijrah itu apa sih? Dan memang tema ini tema yang memang tak lekang dimakan waktu ya, terus senantiasa penting untuk disampaikan. Hijrah itu apa? Pindah, betul, pindah. Nomor 2, apa hijrah itu apa? Meninggalkan. Hijrah itu apa? Berubah, Masya Allah. Dan yang paling penting, hijrah itu pencapaian. Itu nomor 1. Jadi tidak ada orang hijrah itu kemudian ya mek ngono-ngono tok. Itu bukan hijrah, itu iseng saja. Orang hijrah itu adalah pencapaian. Nah maka secara bahasa, makna dari kata hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu. Meninggalkan apa? Sesuatu. Hajara atau mahjur. Mahjur itu orang yang ditinggal. Maka istrinya Nabi Ibrahim yang ditinggal di Mekah namanya siapa? Siti Hajar. Kenapa dibilang Siti Hajar? Kenapa? Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, di situ dulu kita mau bahas sekarang. Hijrah itu hadirin meninggalkan sesuatu. Dan para ulama mengatakan orang yang hijrah, baik itu hijrah secara makani itu artinya hijrah secara tempat. Dari Tulungagung pindah ke Kediri misalkan, atau dari Kediri pindah ke Sumatera, atau dari Sumatera pindah ke Sulawesi misalkan, katakan begitu ya. Atau kalau Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Baik itu hijrah tempat
atau hijrah sikap dan perbuatan. Sama. Para ulama mengatakan dua hijrah ini wajib memiliki dua rukun. Memiliki apa? Dua rukun. Rukun itu apa sih rukun itu? Rukun sholat, apa artinya rukun sholat? Sesuatu yang kalau ditinggalkan sholatnya apa? Batal, tidak sah. Itu namanya rukun. Nah, berarti sama. Rukunnya hijrah. Kalau rukun hijrah ini tidak ada dalam pergerakan hijrah kita, maka hijrah kita tidak sah. Maka hijrah kita apa? Tidak sah. Dalam artian jangan sok-sokan ngomong hijrah, karena Anda sebenarnya belum hijrah. Nomor satu, apa rukun hijrah yang pertama? Ada sesuatu yang ditinggalkan. Karena namanya meninggalkan. Maka ketika Anda ngomong saya hijrah, tulis saya ninggal apa? Apa yang saya tinggalkan? Apakah kampung halaman saya? Atau keburukan saya? Atau sifat saya? Atau pekerjaan saya yang oleh Allah dikatakan hukumnya haram? Atau saya meninggalkan pertemanan yang tidak baik? Maka orang-orang yang ngaku hijrah seperti kita ini, tanya nomor satu, apa yang Anda tinggalkan? Dan apa yang Anda tinggalkan itu adalah apa yang akan Allah ganti. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa? Safir tajid iwadhan amman tufariquhu. Safarlah kamu, pergilah kamu. Disuruh hijrah sama Imam Syafi'i. Terus tajid iwadhan amman tufariquhu. Kamu akan dapat ganti dari apa-apa yang kamu tinggal. Dan ini merupakan ketetapan Allah. Ini merupakan apa? Ketetapan Allah. Man taraka syai'an lillah, dalam hadis yang sahih dikatakan, barang siapa taraka, meninggalkan, syai'an. Syai'an ini isim nakirah. Syai'an ini apa? Isim nakirah. Artinya apa? Apapun. Barang siapa meninggalkan sesuatu. Apa sesuatu ini? Ya apapun. Tapi meninggalkannya satu, lillah, karena siapa? Allah. Maka kalau hijrahnya karena transmigrasi, ya tergantung niatnya. Maka sampai dengan itu ada orang yang dibilang muhajir Ummu Qais atau muhajir Ummi Qais. Tahu siapa dia? Orang yang hijrah, yang hijrahnya dia ini menjadi asbabul wurud keluarnya hadits apa? Innamal a'malu binniyat. Semuanya hijrah menuju Allah, semuanya hijrah menuju Rasulullah. Yang satu ini hijrah, kenapa? Karena calon istri yang terlanjur dilamar ikut hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah mengatakan, "Wa man hajarat lidunya yusibuha, lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha." Maka siapa yang hijrahnya karena dunia, dan maaf, banyak di antara kita ini kalau pindah tempat itu rata-rata karena dunia. Jujur ya Banda? Angkat tangan yang tidak asli Tulungagung tapi sekarang tinggal di Tulungagung. Angkat tangan. Oh, panjenengan di Tulungagung karena apa? Penempatan. Loh kan? Tahu saya Pak, wali kok. Panjenengan yang belakang asli mana? Cirebon. Kenapa di Tulungagung sekarang? Tugas tuh kan? Panjenengan pindah dari Cirebon ke Tulungagung niatnya berarti apa? Nah sudah, dapat pahala hijrah? Jujur jawab. Belum tentu kan? Karena memang dari awal niatan kita bukan pindahnya itu bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, bukan karena sesuatu yang bernilai akhirat, tapi sesuatu yang sekedar pekerjaan. Dari Jawa ke Sumatera, mau cari apa? Kerja. Dari Sumatera pindah ke Jawa. Nah, maka ditekankan di sini, man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena siapa? Allah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah. Apa yang ditinggalkan? Apapun.
bisa pekerjaan, bisa sifat, bisa perbuatan, bisa pertemanan, bisa kampung halaman yang tidak baik, tapi dia meninggalkannya bukan karena apapun dari duniawi, tapi dia meninggalkannya karena siapa? Allah. Apa yang Allah janjikan untuk mereka? Apa yang Allah janjikan? Dan ini kalau panjenengan tidak lakukan, tidak akan bisa membuktikan. Tidak akan bisa membuktikan. Karena hadis ini bukan hadis teori tapi hadis praktek. Sama seperti begini. Panjenengan pernah dengar enggak Imam Syafi'i rahimahullahu taala kalau Ramadan satu hari itu khatam Quran 2 kali. Dan itu sanadnya sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Artinya cerita ini sampai kepada kita dengan nukilan cerita yang sanadnya kuat. Artinya bisa dipastikan Imam Syafi'i sehari khatam 2 kali di bulan Ramadan. 1 kali di luar sholat, 1 kali di dalam sholat. Terus orang akhir zaman model kita ini yang baru alif ba'ta, alif fathah a, alif kasroh, i, alif dhamma, baru begitu ngomong begini, gak masuk akal. Khayal. Ya apa sedina khatam ping pindho. Lah aku iki getu mulai isuk sampai bengi mek oleh 3 juz. Lah antum gak iso ngaji. Dibandingkannya sama Imam Syafi'i. Nah, maka cerita seperti itu hadirin, maaf loh ya. Ini bukan cerita teori, ini cerita praktek. Antum istiqomahkan dulu sehari 1 juz, nanti antum ngerti 1 hari 2 kali khatam. Sama seperti disebutkan oleh para ulama, ada seorang ulama salaf semalam sholat tahajudnya sampai 1000. Percaya? Gak masuk akal. Malam itu loh Ustaz mulai isak sampai subuh. Pirang jam? 1000 rakaat itu loh. Ini loh namanya barokah. Barokah apa? Waktu dan amalan. Yang kita sekarang gak punya. Dan yang ngeritik gak masuk akal. Sak rakaat tahajud gak tahu. Ini coba lancangnya manusia ini. Itulah kenapa Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan gak boleh orang yang duduk macam kita itu ngeritik orang yang perang fisabilillah. Gak boleh. Waduh, coba gak dibom inginani. Tahan dulu. Coba nyerangnya waktu itu ndak siang, coba menjelang sore. Ente mikir sambil ngopi, jernih ini. Mereka mikir telat, mati digeruduk. Maka Ibnul Qayyim mengatakan ndak boleh orang yang duduk macam kita ini ngeritik siapa? Mujahidin. Karena itu bukan teoritis tapi apa? Amaliyah, praktek. Nah, sama seperti kita sekarang. Kita ini hadirin ketika menyebutkan man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah. Apa yang Allah janjikan untuknya dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Apa as-sadiqul masduq? Yang benar dan dibenarkan. Omongannya benar dan Allah membenarkan omongannya Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah ngomong hawa nafsu. Omongannya semuanya apa? Wahyu dari siapa? Allah. Sudah. Dalam keadaan yang lain Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Sekarang begini, man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, apa yang dia dapatkan? Awadhahullahu khairan min, Allah akan memberikan ganti untuknya atas apa yang dia tinggalkan tadi, jauh lebih baik dari apa yang dia tinggal. Siapa yang jamin? 2, Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad, dan Nabi Muhammad as-sadiqul masduq, yang tidak pernah bohong. Ini cuma kalau kita ngomong tok tenan pora engko kadung ninggal tulung agung, niat golek ilmu gak entuk apa-apa, ndak mungkin.
hati yang dipenuhi dengan keraguan tidak akan mendapatkan manfaat. Tak kasih cerita. Saya lupa namanya tapi astagfirullahaladzim. Mihran kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Suatu hari ada seorang laki-laki di zaman tabi'in. Namanya Mihran. Dia kepingin betul ketemu sama Uwais Al-Qarni. Penasaran mana sih Uwais ini? Yang ceritanya kesohor di mana-mana. Tapi zaman itu kan nggak ada medsos ya, nggak ada fotonya. Uwais Al-Qarni, akun resmi official Uwais Al-Qarni, nggak ada. Atau channel YouTube Uwais Al-Qarni, subscribe, like, and share, nggak ada zaman itu kan. Sudah, ini orang kalau saya nggak salah katakanlah namanya Mihran begitu, penasaran betul mana Uwais ini. Kok saya penasaran sama laki-laki yang namanya Uwais. Suatu ketika qadarullah, atas takdir dari Allah, ketemu tanpa sengaja. Hitungannya manusia tanpa sengaja. Tapi kalau hitungannya Allah tercatat dalam apa? Takdir. Cuma yo orang ngomong tidak sengaja itu yo boleh secara manusiawi. Ada teman-teman roto atos sing garai. Anu kebetulan yo ketemu di sini. Akhi. Tidak ada kebetulan. Allah. Waduh yo sok nemen-nemen tala. Kebetulan itu kan secara penilaian siapa? Manusia. Wah. Anu sampai khoknya itu gulune baret kabeh. Paling ndak enak lek krungu apa? Afwan akhi. Bayar utangnya bulan depan ya. Aduh itu rusak kena afwan akhi ini susah sudah. Sudah hadirin. Secara kebetulan ini Mihran bertemu dengan Uwais Al-Qarni dan antum tahu yang pertama nyapa Uwais Al-Qarni karena Mihran tidak tahu kalau itu Uwais. Dibilang sama Uwais, ahlan wa sahlan bil Mihran. Selamat datang orang laki-laki yang namanya Mihran. Kaget, duh, kamu kok kenal saya? Lihat, ini wali betulan lah ini, bukan Blitar. Blitar jangan antik, masya Allah. Antum sempat ketemu, sempat pernah berobat ke situ? Kenapa? Suruh ngacung yang pernah berobat ke Blitar, ayo. Sudah ada kerisan loh, keris apa? Ajib itu. Sudah. Ini Mihran kaget. Wa min aina ta'rifuni? Loh, kamu tahu saya dari mana? Kok kamu tiba-tiba menyebut nama saya? Apa kata Uwais? Arafat ruhi ruhak fa'araftuk. Karena ruhnya orang beriman itu saling kenalan. Maka dengan itu aku kenal sama kamu. Terus ditanya, wa antaman? Loh, terus kamu ini siapa? Dibilang, ana Uwais ibnu Amir Al-Qarani Al-Muradi Al-Yamani. Saya Uwais Al-Qarni. Kata, kaget. Kamu yang tak cari. Saya tahu. Maka kita ketemu di sini. Rangkulan, seneng ketemu. Terus karena Uwais itu tidak seneng terkenal, apa yang terjadi? Kata Uwais apa? Hada firaqu baini wa bainik. Ini hari pertama ketemu dan harus pisah di hari ini. Tidak boleh kamu ikut saya. Terus bagaimana? Kamu ke sana, saya ke sana. Ojo noleh mburi. Jangan wala taltafitil wara. Jangan noleh sedikit pun ke belakang. Kamu lurus ke sana, saya lurus ke sana. Terus Mihran ini tanya, ya Uwais, sebelum pisah, kasihlah satu nasihat buat saya. Apa kata Uwais kepada Mihran tadi? Pindahlah kamu ke negeri Syam. Disuruh pindah kemana? Syam. Karena menurut cerita pertemuannya itu di daerah sekitaran Bukhara. Sekitaran mana? Bukhara. Terus Mihran ini tanya, wa kaifal aisyu hunaka? Terus kalau saya pindah ke Syam, nanti hidup saya bagaimana? Artinya Aish itu maisha. Nanti saya makan ya apa kalau saya pindah ke Syam? Saya tidak kenal teman di sana, saya tidak punya pekerjaan di sana, saya tidak ada teman yang saya harus tinggal di rumahnya. Apa kata Uwais? Oh, la khaira fi qalbin dakhala fihi syak. Ya Uwais, kata Uwais apa? Tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam hati yang hati itu tersimpan di dalamnya keraguan. Tidak baik. Tidak akan bermanfaat mau'idhah
dan tidak akan bermanfaat nasihat untuk orang yang hatinya ragu. Maaf loh ya, maaf betul. Terlepas cocok ndak cocok, maaf ya sekali lagi. Jangan tiba no Ustaz Rifki ki jamaah tabligh. Waduh. Sesuk iki kalimat-kalimat ndak bener, kesimpulan yang prematur, dan banyak teman-teman kita senengane ngono iku. Omongan salah titik potong, ternyata terbongkar syubhatnya. La haula wala quwwata. Bongkar awake dhewe apik. Bongkar orang lain apa manfaatnya? Betul enggak? Nah, sudah. Maka mohon maaf teman-teman jamaah tabligh, lihat yang dibangun apanya? Yakinnya. Jalan pergi. Tidak ada yang ngundang, masuk kampung, keluar kampung, naik perahu getek, turun perahu getek, masuk ke tengah hutan, keluar hutan, ndak ono sing nyangoni. Terus ada isu, itu istrinya ditinggal, ndak ada uangnya di rumah, pokok dicul. Oknum ya akhi. Bukan cuma mereka yang model begitu, kita ini yang ngaji begini, ya wakai kok ninggal istri tanpa uang. Iya apa ndak? Banyak rabi ndek gunung, moro-moro bojone ditinggal. Ini sekaruan ditinggal dakwah, ditinggal rabi. Iya. Nah, sudah hadirin, maka teman-teman jamaatut tabligh itu yakinnya kuat, Pak. Masuk rumahnya orang ketok tok tok tok, berani panjenengan? Berani? Ndak kenal ndak apa lu. Ketok tuk tuk tuk. Assalamualaikum, saya kesini mau silaturahim atas kalimat Allah yang mengikat kita, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ayo Pak, nanti maghrib kita ke masjid, habis maghrib ada pengajian di masjid, insya Allah kita saling mengingatkan. Assalamualaikum, gini. Maka Uwais bilang apa? La khaira fi qalbin dakhala fihi syak. Kalau sudah ragu ini hati, maka tidak ada baiknya. Itulah kenapa namanya iman. Iman itu apa? Yakin. Yakin dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Kita ini lisannya iman, atine munafik. Jujur, saya sama. Ya mungkin sebagian di antara hadirin juga ada. Lisannya innal hamdalillah. Waduh, fasih pol. Tapi wayahe sedekah balik gak? Penter dijual jadi pajero apa enggak ini? Jangan-jangan penter dijual gak jadi pajero. Ingat. Lah ini kan cirinya munafik, mudzabzabin, ragu hatinya. Kalau orang beriman, Abu Bakar Pak, maka sampai dapat gelar apa? As-Siddiq. Ketika Rasulullah pulang Isra wal Mi'raj, perjalanan yang di zaman itu tidak masuk akal. Tapi masuk dalam iman. Ini loh Pak, yakin itu Pak. Rasulullah berangkat ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, turun balik Baitul Maqdis, kembali ke Mekah, sampai Mekah matahari belum terbit. Berangkatnya habis maghrib. Ya apa? Diceritakan lagi. Apa kata orang kafir Quraisy? Kemarin kita ngomong orang ini gila, itu kita ragu-ragu karena tidak punya bukti. Hari ini dia membuktikan bahwa dia gila. Mana mungkin Mekah, Palestina, balik Mekah tidak sampai semalam. Padahal perjalanan normal berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan. Seneng orang kafir Quraisy, cocok. Gini dong gendeng aku. Seneng mereka kan. Sudah. Ketemu salah seorang pembesar Quraisy kepada siapa? Abu Bakar, dibilang, "Ya Abu Bakrin, junna sahibuka." Abu Bakar, temenmu gila. Abu Bakar tahu siapa lagi temennya kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tanya, "Walima, kenapa?" Dia cerita tadi pengumuman di pasar. Katanya barusan tadi malam ke Baitul Maqdis, dan tadi sebelum matahari terbit sudah balik ke Mekah. Apa kata Abu Bakar? In qala dzalika faqad shadaq. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Ya apa? Hah? Ndak sempet ragu sak srit gak belas. Kata Abu Bakar apa? In qala dzalika faqad shadaq. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Maka mulai hari itu Abu Bakar dapat gelar apa? As-Siddiq. Ini padahal Rasulullah
Apalagi ketika firman itu adalah firmannya siapa? Allah. Nah, maka urusan-urusan semacam ini hadirin itu iman. Apa itu? Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, apa yang terjadi? Awadhahullahu khairan min. Allah akan kasih ganti dari apa yang dia tinggal jauh lebih baik dari yang dia tinggalkan. Yakin apa enggak? Ya pas ngaji yakin. Lek temenanan ya bumbuan ya. Misalkan kerja, ternyata di tempat kerjanya itu tidak boleh sholat tepat waktu. Ditinggal pekerjaannya? Enggak. Bagus, lanjutkan akhi. Masya Allah. Jarang-jarang loh orang seperti antum ini. Salah yakin itu jarang. Coba ditinggal pekerjaannya. Kerja mohon maaf ya. Di tempat simpan pinjam uang. Yang jelas-jelas caranya ribawi. Sampai ani ngongkon aku metui. Awakmu ngeki aku apa? Loh. Lah bapakmu kudu. Makmu ya kudu. Lah kok nantang sampai ngeki aku apa? Ini kurang yakin. Walaupun mohon maaf, yakin itu terbentuk dengan kenyataan. Itulah kenapa saya bilang hadis barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah kasih ganti yang lebih baik. Ini bukan teori tapi apa? Praktek. Antum dapat bukti, percaya nanti. Lombek dukun percaya kok. Itu yang keris bisa nyala itu. Kelapa bisa keluar air got. Nggak ngerti antum keris petir nggak tahu? Belum tahu keris petir. Aduh. Tidak punya YouTube. Astagfirullahaladzim. Ada. Lo sama dukun percaya. Sama sabda Nabi Muhammad yang as-sadiqul masduq. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidak percaya. Praktekin. Bismillah. Nanti sekali antum dapat contoh apa yang menjadikan antum yakin, berikutnya antum akan yakin. Maka ingat, rukun hijrah yang pertama apa? Harus ada yang ditinggalkan. Coba Nabi Ibrahim ninggal istrinya siapa tadi? Siti Hajar. Ditinggal di mana? Di Mekah. Dan panjenengan jangan bayangkan Mekah seperti Mekah sekarang. Air ndak lepas, ndak pernah kering. Buah-buahan ndak pernah hilang. Cuaca ya alhamdulillah. Fasilit zaman itu apa katanya Nabi? Katanya Nabi Ibrahim, fi wadin ghairi dhi zar'in, di suatu lembah yang di lembah itu tidak ada tanamannya. Kalau tidak ada tanaman berarti tidak ada air. Karena kalau ada air pasti ada apa? Loh ini tak kira tadi ada cupangnya tadi. Tak cari-cari gak metu-metu. Biasa kalau begini ada cupangnya ini. Kalau tidak ada tanaman, tidak mungkin ada air. Karena kalau ada air pasti ada apa? Tanaman. Kalau tidak ada tanaman, tidak ada air, ada binatang? Tidak ada. Terus mau makan apa? Mau makan apa? Antum tahu omongannya Siti Hajar apa? Tanya sama Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah mulai pergi dengan untanya meninggalkan Siti Hajar dan anak yang baru lahir loh ini. Pertanyaannya cuma satu. Dan ini pelajaran buat kita. Istri ada di belakang, para istri ada? Ibu-ibu ada? Ibu-ibu dengerin saya? Dengerin apa? Dengerin apa? Ya apa? Kerungu apa aja nih? Ada layar gambar nggak di belakang? Ah ini waduh alir syat ini. Kasih layar di belakang itu. Layar kayak proyektor atau apa gitu ya. Sudah. Pertanyaannya Siti Hajar cuma satu. Ya Ibrahim, teriak. Ya Ibrahim, karena sudah ditinggal. Pertanyaannya apa? Allahu amaraka bihada. Apakah kamu ninggal saya di sini? Di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada binatang, tidak ada makanan, bahkan tempat berteduh tidak dibuatkan sama Ibrahim alaihi salam.
Pertanyaannya apa? Apakah kamu ninggal saya di sini karena perintah Allah? Cuma itu toh. Lihat ini orang beriman ini. Ndak kakek reken. Lo terus kok anakmu mangan apa, Him? Iki kok lek udan terus piye? Lek kepanasan bengi turu ya apa? Tipis imannya, setipis daun ini. Pertanyaannya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang nyuruh kamu melakukan ini? Apa kata Ibrahim? Naam, ya. Allahu amarani bihadza. Allah yang memerintahkanku untuk ini. Apa jawabannya istrinya Ibrahim? Siti Hajar. Idzan, kalau begitu lan yudayyi'anallahu abadan. Kalau memang ini perintahnya Allah untuk kamu ninggal saya di sini, maka Allah tidak akan pernah mensia-siakan kita sedikit pun. Hidup apa enggak Siti Hajar? Allah kasih apa untuk Siti Hajar? Air Zam-Zam. Yang dari air Zam-Zam itu akhirnya orang sekitar rame ngumpul di situ dan Siti Hajar bisa hidup bersama anaknya dengan baik. Subhanallah, lihat. Ini loh Pak, yakin. Tapi ingat, Nabi Ibrahim ngasih bekal. Bekalnya apa? Ada bekal berupa makanan fisik, ada bekal makanan hati. Kalau bekalnya makanan fisik, itu yang Nabi Ibrahim tinggalkan untuk Siti Hajar dan Nabi Ismail, itu hanya habis bisa 2-3 hari. Kurma 1 kantong, air 1 plastik, itu tok. Yang itu bisa jadi besok habis, atau paling enggak besok lusa. Itu bekal makanannya, kurma dan air. Bekal hatinya apa? Salat. Bekal hatinya apa? Salat. Maka kalau Anda dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dalam keadaan seperti apapun, pokoknya salate genah, Anda tanggungannya Allah. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku yaitu anak dan istriku biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air, di tempatmu, rumahmu yang suci. Terus apa? Rabbana liyuqimu as-salat. Ya Allah, jadikan mereka mendirikan salat. Ini bekalnya orang yang meninggalkan apapun yang tidak Allah ridhoi. Bekalnya apa? Salat. Maka saya sampaikan teman-teman yang mohon maaf ya, ini yonda harus contohnya selalu itu, cuma yang paling gampang nampaknya itu. Misalkan Anda kerja di tempat bank konvensional, ya enggak? Anda tinggal, sebelumnya jawabannya dari atasan jelas, dapat uang bulanan, dapat pinjaman, dapat tunjangan, dapat segala macam. Ketika Anda tinggal itu, Anda kan sudah tidak punya jaminan. Sekarang perhatikan, Anda terlepas dari jaminannya manusia untuk dijamin oleh siapa? Jawab. Anda melepaskan diri dari jaminannya manusia untuk dijamin oleh siapa? Mana lebih kuat, manusia atau Allah? Mana lebih kaya, manusia atau Allah? Mana lebih bertanggung jawab, manusia atau Allah? Loh, ini dilindungi oleh yang miskin yakin, dilindungi yang maha kaya ndak yakin. Loh, ini iman model apa? Terus tiap hari sholat, sujud, rokok, ngaji, ndongo, apa hasilnya? Ndak percaya sama Allah. Nah, terus mau ngapain? Iya kan? Nah, maka bekal untuk orang yang hijrah, ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah, dan Allah akan kasih ganti jauh yang lebih baik untuk dia, itu bekalnya satu, apa? Salat. Salatnya yang baik. Zuhur, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalaupun antum bisa 5 waktu di masjid, Allah jamin. Itu rukun hijrah yang pertama. Jadi untuk kita yang mengaku sudah berhijrah, pertanyaannya satu, apa yang antum tinggal? Antum meninggal apa? Itu nomor 1. Nomor 2, apa rukun hijrah yang kedua? Para ulama mengatakan rukun hijrah yang kedua
ada yang dituju. Ada apa? Ada yang dituju. Nabi Muhammad meninggalkan Mekah menuju mana? Madinah. Nabi Muhammad meninggalkan orang-orang kafir Quraisy, diterima oleh siapa? Kaum muslimin Ansor. Nabi Muhammad meninggalkan Mekah yang penuh dengan caci maki siksaan, pindah ke Madinah dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Betul apa enggak? Jadi setelah ada yang ditinggalkan, harus ada yang dituju. Itu yang saya bilang tadi, pencapaian. Isya jam berapa? Udah Isya? Sudah Isya atau belum? Oh belum, kok lama? Saya rasa sudah ini. Sudah? Atau mau adzan dulu ya? Kalau sudah Isya mungkin silakan adzan dulu. Untuk pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Insya Allah lanjutan dari kajian ini akan kita lanjutkan ba'da adzan Isya. Pasti kepingin
Kita lanjutkan sejenak hadirin ya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Kita lanjutkan kembali rukun yang kedua untuk orang yang berhijrah, yaitu ada yang dituju. Sekarang begini, antum meninggalkan sesuatu bukan sekedar meninggalkan, tapi antum punya rencana, saya akan melakukan apa, saya akan menjadi apa, saya akan berbuat apa. Itu harus, artinya hijrahnya itu betul-betul ada panduannya. Nah, maka untuk poin yang kedua, tidak bisa orang hijrah modal semangat. Tidak bisa. Karena apa? Namanya manusia, semangat itu kadang-kadang naik, dan tidak jarang semangat itu apa? Turun. Kalau antum pas semangat, ngaji terus. Bahkan ustadz itu disuruh pengajian sehari 5 kali kayak sholat wajib. Ustadz, ayo ngaji lagi, bucu. Ustadz ngaji lagi, Riyadhus Shalihin. Ustadz ganti Ibnu Katsir. Ustadz ganti Arba'in Nawawi. Ustadz ganti Syama'il Muhammadiyah. Hati-hati. Nabi Muhammad saja ngajarin sahabatnya itu tidak tiap hari kok. Kenapa? Karena ngerti jiwa manusia ini gampang jenuh. Nabi Muhammad ngerti. Maka sampai seorang sahabat namanya Hanzalah. Namanya siapa? Hanzalah. Tukang tulis Al-Quran. Itu ketemu Abu Bakar. Sama Abu Bakar ditanya, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Hanzalah, pagi hari ini keadaanmu ya apa? Apa katanya Hanzalah? Nafaqa Hanzalata ya Abu Bakar. Aku jadi orang munafik. Kaget Abu Bakar. Ya apa? Tadi malam Isya berjamaah kelihatan. Tadi subuh, sholat subuh jamaah ya kelihatan. Dan Isya dan subuh jamaah itu bukan cirinya orang munafik. Lah kok kamu saya tanya bagaimana kabarmu, kamu bilang apa? Jadi orang munafik. Tanya Abu Bakar, kaifa dzalik? Ya apa itu? Apa kata Hanzalah? Begini. Kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar faka'annana narahuma ra'ya 'ain. Kita ini kalau di depan Nabi Muhammad. Di depan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu cerita surga. Cerita neraka. Sampai seakan-akan kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Wes, di depan siapa? Nabi Muhammad. Pas pengajian. Walakin tapi idza raja'na, kalau kita pulang, wa'afashnal azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsiran. Tapi kalau kita pulang kumpul istri, memang istri ini melalaikan. Betul enggak? Betul ya? Bapak-bapak ya apa? Setuju? Ibu-ibu setuju? Bu setuju bu? Berek-rekeran ya, enggak apa. Ada yang setuju, ada yang enggak. Kalau di depan Nabi Muhammad, Masya Allah, eling surga, eling neraka seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi kalau pulang ketemu istri, ketemu anak, mulai sibuk buka toko, bisnis online, apa kata Hanzalah? Nasina katsiran. Kita ini lupa surga, lupa neraka. Terus apa kata Abu Bakar? Lu kok sama ya? Bayangin, sekelas siapa ini? Abu Bakar. Dia ngaku loh kok podo. Kita kalau di depan Nabi eling surga, eling neraka, mulai lupa. Waduh, keadaan di depan Nabi dan di belakang Nabi tidak sama. Munafik kita ini. Wes ayo lapor sama Nabi Muhammad. Coba lihat. Lapor. Ya Rasulullah, kami berdua munafik. Ada apa kata Nabi Muhammad? Di depan panjenengan dan di belakang panjenengan tidak sama. Itu kan ciri orang munafik kan?
Panjenengan kalau ada tamu ya Pak, di rumah. Pas males terima tamu, tamu datang. Tapi pas tamu ini teko, monggo pinara. Jerone ati apa? Ndang mulih. Pas tamunya pamit, loh kok keseso badhe pundi? Coba, munafik apa ndak ini? Munafikin. Podo kita ini sudahlah. Kalau ngomong munafik itu ndak usah tola-tole. Kalau kita ngomong munafik, kita sedang membicarakan siapa? Jerone ati apa? Kok gak mulih-mulih? Pas orangnya mau pulang, loh kok tergesa-gesa mau kemana? Nah ini kan hati-hati loh ini, hati-hati. Sudah. Rasulullah bilang apa? Abu Bakar, wahai Hanzalah, ndak begitu. Sa'atan, semua itu ada waktunya. Ada waktu serius mengingat surga dan neraka, ada waktu serius pengajian, ada waktu serius sholat, dan ada waktu serius kerja. Itu bukan munafik. Nah itu loh manusia hadirin. Maka kalau modalnya semangat, ya semangat gampang hancur. Nah sekarang syarat atau rukun hijrah yang kedua ada yang dituju. Nah maka tujuan ini ada penopangnya, biar panjenengan ngerti, biar saya ngerti, biar orang lain ngerti hijrahnya untuk apa, hijrahnya mau kemana, hijrahnya endingnya, finishnya di mana. Maka bekalnya 3. Nomor 1, ilmu. Nomor 1 apa? Ilmu. Orang yang hijrah harus punya ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang kesalahan sebelumnya. Ilmu tentang apa? Bagaimana memperbaiki kesalahan itu. Ilmu tentang apa? Ilmu supaya dia ngerti apa yang harus dia lakukan setelah hijrah. Itulah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Ayatnya apa? Iqra. Disuruh berilmu, disuruh membaca, disuruh mempelajari, disuruh menelaah supaya ngerti saya siapa, saya mau kemana. Itu nomor 1. Bekalnya apa? Ilmu. Nomor 2, bekalnya hijrah apa? Teman. Bekalnya apa? Teman. Ashabul Kahfi berapa orang hadirin? 7. Yang ke-8 siapa? Maka antum kalau ada orang bertuju di mobil, jangan mau, mobilku saya kurang siji, wes ana wong 7. Wah hati-hati. Antum dianggap anjingnya Ashabul Kahfi nanti. Kalau mobil sudah terisi 7, jangan mau jadi yang ke-8. Wes gak wes 7 ae timbang kabotan. Kenapa? Nanti dianggap pelengkap ini. Ya ndak ada, guyon ya. Nah sudah. Kenapa Ashabul Kahfi itu 7 orang? Karena hati kita ini ndak kuat lek dewean. Antum buka tafsir Ibnu Katsir. Antum buka apa? Tafsir Ibnu Katsir. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, Ashabul Kahfi itu bukan anaknya wong melarat. Bukan anaknya orang miskin yang ala wis timbang melarat wis mlebu masjid ae. Banyak loh yang model begitu. Kate nakal gak duwe modal. Kate karaoke yo larang. Tuku sabu-sabu gak duwe duwe. Mabuk ya kuatir konangan moro tuwa. Jadi nakalnya ndak nakal itu karena terpaksa. Coba duwe modal gitu. Maka antum jangan gaya tok ngelihat orang kaya yang kemudian keluar masuk klub malam. Na'udzubillah. Jahannam ini. Neraka ya Allah. Antum ngomong gitu gara-gara antum ndak pernah duwe. Coba kalau kita kaya seperti mereka, lu yang bumbuan lu. Lihat koruptor, wih, korupsi, menjijikkan. Sudah kaya kok, korupsi. Lah antum gak tahu dek depan meripat iki nyepak duit 3 miliar. Paling 10.000, 20.000. Lah 20.000 Pak nyolong ya rugi dosane. Ini di depan mata 3 miliar. Antum melihat orang yang selingkuh, padahal istrinya sudah cantik, ya mesti sing bendino sampean delok wong wedok elek.
Coba tiap hari sampean ketemu teller bank, ketemu sekretaris di kantor yang necis, wangi, rapi, rambutnya ya abot Pak. Maka kita ini kalau ngelihat ahli maksiat ojo gaya tok. Kenapa? Karena Anda tidak diuji seperti dia diuji. Jangan-jangan kalau ujian itu sama kita datangnya, kita lebih parah dari dia. Jangan. Doain aja apa? Doain. Nah sudah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan Ashabul Kahfi hum mereka. Siapa mereka itu? Abnaul muluk wal umara wal aghniya. Anaknya 3. Muluk. Muluk itu apa? Raja. Anaknya raja. Kalau di tempat kita anaknya presiden dan menteri. Wal umara. Umara itu siapa? Pemuka, pemuka, orang-orang yang punya apa ya, punya wibawa gitu. Wal aghniya, aghniya apa? Anaknya wong soge. Siapa yang paling soge di Tulungagung ini? Siapa? Tidak ada wong soge. Tidak tahu ya. Itu anak-anaknya orang kaya yang tiap hari itu naik turun Mercedes Benz. Yang seri terbaru, turunnya Alphard, Velfire. Kalau kita bukan Velfire, mainannya aja Free Fire. Mabar bro. Waduh mabar. Saya kira dulu mabar tuh mabuk bareng. Ternyata main bareng. La haula wala quwata illa billah. Sudah? Mereka itu anaknya orang kaya. Anaknya pemimpin. Anaknya orang-orang yang terkemuka. Maka kalau mereka sendirian Pak, tidak kuat. Maka itulah kenapa Allah takdirkan mereka bertuju. Tujuannya apa? Saling menguatkan satu dengan yang lain. Sampai Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad tahu? Itu Allah perintah untuk duduk bareng ahli zikir. Padahal Nabi Muhammad ini pemimpinnya ahli zikir. Maksum, tidak mungkin berdosa. Jaminan surga dan jaminan selamat dari neraka. Tapi Allah bilang apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wahai Muhammad yang sabar, duduk bareng ahli zikir. Dan jangan kau palingkan wajahmu, matamu dari mereka. Sekedar memalingkan wajah itu tidak boleh. Apalagi meninggalkan mereka, tidak boleh. Kenapa? Itulah pentingnya teman dalam dunia hijrah. Karena kita ini capek. Kita ini loyo, lemes, gampang bosen. Kan dalam iman itu ada yang namanya futur. Namanya apa? Futur, turun setelah sebelumnya kuat. Maka yang kedua teman. Yang ketiga apa? Donasi. Doa. Yang ketiga apa? Doa. Rasulullah lihat. Doa yang paling sering beliau baca ketika beliau berada di rumah istrinya. Apa doanya? Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Siapa yang berdoa begitu? Rasulullah yang Allah langsung yang membimbingnya. Karena Rasulullah berdoa seperti itu bukan hanya untuk beliau, tapi untuk ngingetin kita ini loh yang isuk tempe sore kuali, isuk dele sore tempe. Sobo sujud siang rampok. Banyak model begitu. Dan kemudian antum tahu doa yang kita baca 17 kali minimal dalam satu hari dalam suratul Fatihah. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Antum tahu enggak penafsirannya para ulama? Kenapa kok ihdinas siratal mustaqim? Para ulama mengatakan gara-gara setiap hari keadaan manusia itu berubah. Pernah lihat orang yang kemarin istiqomah di masjid, sekarang bahkan datang ke masjid tidak pernah.
Ada yang lihat begitu? Ada. Ada lihat teman kita dulu ngajak untuk orang bermaksiat, kemudian tobat, ikut pengajian sama ustadz-ustadz besar, sekarang balik. Pernah lihat? Ya. Itulah kenapa para ulama mengatakan karena setiap hari, setiap waktu keadaan kita berubah. Dan ingat, akhir hayat panjenengan kemana, di mana, melakukan apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama misteri akhir kehidupan. Hadisnya tahu, seorang laki-laki senantiasa beramal baik sampai jaraknya dia dengan surga tinggal 1 hasta. Menjelang kematian didului takdirnya Allah, akhirnya mengamalkan amal penghuni neraka, akhirnya masuk neraka. Padahal sepanjang umur baik. Pernah dengar hadis itu? Coba. Maka kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa begitu? Karena artinya 2, berikan hidayah Islam dan berikan kemampuan mengamalkan Islam sampai mati. Nah, maka bekal untuk yang kedua, tujuan dalam hijrah, itu bekalnya 3. Nomor 1 tadi apa? Ilmu. Nomor 2, teman, komunitas. Nomor 3 apa? Doa. Nah, sekarang penutup. Sebelum nanti kami buka pertanyaan, tapi jangan banyak-banyak ya, setengah aja. Iya, kalau kebanyakan nanti susah jawabnya. Begini, ini penutupnya. Orang yang hijrah, apa yang Allah janjikan kepadanya? Disebutkan di dalam suratun Nisa, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. Itu aja yang kita bahas. Tidak usah kakean. Ngeluh aja. Ini panjenengan pegang. Surat apa? An-Nisa ayat 100. Nanti saya akan sampaikan syarat mendapatkan janji Allah ini apa. Begini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah. Ini dalam bahasa Arab namanya syartiyah. Namanya apa? Syartiyah. Syartiyah itu apa? Syarat. Kalau lulus tak belikan sepeda motor. Berarti syarat dia dapat sepeda motor apa? Lulus. Kalau kamu sholat di masjid 40 hari 40 malam, kamu diselamatkan dari 2 sifat. Dari munafik dan dari api neraka. Supaya selamat dari munafik, selamat dari neraka, syaratnya apa tadi? Sholat 40 hari 40 malam, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Berat apa ringan? Karena pemberiannya juga besar. Begitu kan? Dalam bahasa Arab namanya syartiyah. Nah, ini syarat. Wa man yuhajir fi sabilillah. Barang siapa berhijrah. Ada syarat umur enggak di sini? Ada syarat umur? Enggak ada. Ada syarat nikah atau jomblo enggak di sini? Enggak ada. Ada syarat jenis kelamin enggak? Enggak ada. Berarti untuk siapa? Semuanya. Dan barang siapa? Barang siapanya ini syarat siapa? Yuhajir. Apa amalannya? Hijrah. Dan hijrahnya bukan sembarang hijrah. Nun sewu seperti panjenengan berdua. Maaf loh ya. Santai aja ya, santai. Nanti pulang dicegat saya. Mobil saya plat DK Pak. Kalau ada apa-apa nanti saya sudah siap linggis di mobil. Yuhajir. Tapi hijrahnya bukan sembarang hijrah. Allah tambahi apa? Fi sabilillah. Hijrahnya di jalan Allah dan untuk Allah. Itu syaratnya. Hijrah di jalan Allah, ikhlas karena Allah. Sekarang lihat apa yang Allah berikan untuknya. Allah akan berikan kepadanya 2. Yajid fil ardi muraghaman kathiran. Dia
akan mendapatkan di dunia ini tempat berlindung yang banyak. Apa artinya? Pasti Allah akan datangkan perlindungan bagi mereka. Pasti. Allah akan datangkan apa? Perlindungan. Jadi tidak ada ceritanya orang meninggalkan maksiat, kemudian dia dalam keadaan lontang lantung, ndak ono sing belani, itu tidak mungkin karena Allah langsung yang bakal membela. Itulah kenapa saya sampaikan berkali-kali saya ucapkan, karena saya dan teman-teman di Pare Kediri itu aktif di Mu'alaf Center. Kita sampaikan sama mu'alaf yang baru masuk Islam itu, bukan mu'alaf yang 20 tahun loh ya, 20 tahun kok mu'alaf. Mu'alaf itu ya baru. Kita sampaikan, kita kuatkan imannya supaya mereka itu apa? Yakin Allah yang nolong, bukan ngeributi manusia. Saya dikejar-kejar, saya diginiin. Sahabat Nabi lihat, baru masuk Islam perang, baru masuk Islam rumahnya dijual untuk dakwah, bukan malah enggak. Maka Allah katakan yajid fil ardi muraghaman katsiran. Allah beri tempat perlindungan banyak. Tapi syaratnya apa? Hijrahnya di jalan Allah, untuk Allah dan karena Allah. Apa yang kedua yang akan Allah kasih? Wasa'ah. Sa'ah itu apa? Keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Nah, maka dengan itu ayo bismillah. Orang hijrah itu hadirin disebutkan oleh Nabi Muhammad apa? Wal muhajiru. Orang hijrah yang sesungguhnya. Siapa mereka? Alladzi hajara ma nahallahu anhu. Yaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Berarti ketika antum melakukan apa yang Allah haramkan, terus antum niat mandek, itu antum hijrah. Maka harus kuat, harus yakin Allah pasti memberi pertolongan. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada panitia. Falyatafadhal mashkuran ma'jura. Terima kasih kami sampaikan, semoga apa yang diberitahukan kepada kita semuanya bermanfaat kita untuk juga. Untuk saya saat ini yaitu sesi tanya jawab. Monggo yang mau, siapa? Mohon maju ke depan aja karena mungkin cuma satu. Ada? Bapak-bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rifki yang saya hormati, ada beberapa hal yang bisa kami sharingkan sekaligus juga bertanya. Saat ini memang fenomena hijrah itu sangat luar biasa. Bisa jadi semacam tren, bahkan di kalangan selebritis itu menjadi satu role model, dan ini bisa menjadi panutan bagi sebagian besar umat Islam. Tentu ini suatu hal gejala yang baik. Ada satu hal, kalau saya melihat sirah ya, bahwa dalam hijrah itu ada dua hal. Satu, hijrah secara lohir, berarti fisik, dan itu terjadi di masa Rasulullah dari Makkah menuju Madinah. Nah, konteksnya dengan sekarang ini, hijrah dimanai secara zahir sekaligus juga dimanai secara ghairu zahir. Artinya bisa dimaknai secara makna yang lain. Tentu hijrah ini dua hal antara fisik dan rohani tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks kekinian tentu hijrah ini mengandung aspek yang sangat kompleks.
Kalau hanya dihubungkan dengan hijrah di masa Rasulullah, tentu kita apakah harus hijrah ke suatu daerah atau tempat lain? Kalau itu memang dimanai secara zahir. Nah, seandainya hijrah dalam pengertian yang lain, bagaimana proses itu harus terjadi atau dilakukan sebagaimana penjelasan yang antum barusan paparkan tadi. Nah, lebih konkretnya, bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang sudah merasa mungkin posisinya dalam zona aman, apakah tidak ada kemungkinan kita ini harus hijrah? Karena potensi keimanan kita itu bisa naik bisa turun. Nah, apakah dalam hal ini kita perlu hijrah sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi, lebih-lebih di dalam momen bulan Muharram ini. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Pertanyaannya bagus sekali mengenai hijrah zahir dan hijrah secara batiniah begitu ya. Jadi secara keyakinan, secara perasaan, keimanan. Begini, memang secara pengertian hijrah itu banyak sekali. Ada hijrah meninggalkan kebodohan menuju ilmu. Ada hijrah meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Ada hijrah meninggalkan tempat yang buruk untuk memilih tempat yang baik. Yang pertama, ada contoh pembunuh 99 jiwa. Ketika selesai membunuh yang 100, sama seorang alim yang ditanya, disuruh apa? Pindah ke kampungnya orang baik. Kan begitu, ke kampungnya orang soleh. Nah, sementara hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, la hijrata ba'da al-fatah. Wa innama al-jihadu wa da'wah. Tidak ada lagi hijrah tempat setelah Fathu Makkah. Yang ada sekarang jihad dan dakwah. Maksudnya hadis ini bukan melarang orang pindah tempat, tapi sekarang Mekah pun menjadi negara Islam. Jadi tidak perlu pindah dari Mekah ke Madinah untuk mencari negara Islam. Tapi orang-orang yang pindah ingin dekat sama Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah tetap boleh. Nah, sekarang sesuai dengan pertanyaannya begini, apakah hijrah itu sekarang cukup fisik ataukah ada kemungkinan hijrah fisik? Perhatikan, hijrah itu tidak terbatas tempat dan waktu. Tidak terbatas tempat dan waktu. Masih banyak potensi-potensi yang kita bisa menggalinya untuk kita berhijrah menuju lebih baik. Misalkan, selama ini sholatnya di masjid cuma maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar di rumah. Anda menjadikan zuhur, asar di masjid, itu namanya hijrah. Tapi hijrah perbuatan. Ketika Anda melakukan hijrah perbuatan zahir, tidak mungkin itu akan sempurna kalau batinnya tidak ikut. Nah, itulah yang dinamakan dalam Islam ada amal fisik, ada amal hati. Kalau amalnya cuma fisik, orang munafik beramal. Orang munafik apa? Beramal. Sampai dikatakan sama Rasulullah, sholat yang paling berat untuk orang munafik sholat apa? Rasul tidak bilang mereka tidak sholat loh. Sholat, tapi apa? Berat. Artinya orang munafik juga sholat, tapi mereka merasa berat. Sementara orang beriman sholat, sholatnya apa? Ringan, dorongan, keimanan. Nah, maka tidak bisa dipisahkan antara zahir dan ghairu zahir. Karena orang yang berhijrah secara zahir, tentu orang ini bisa berhijrah karena dorongannya batin. Saya kasih contoh yang paling gampang, bahwa hijrah itu zahir dan batin. Begini, contoh yang paling mudah untuk kita memahami bahwa di zaman ini pun hijrah zahir dan batin itu masih relevan. Masih apa? Relevan. Contoh yang paling mudah, kita sering menjumpai di masyarakat kita orang-orang yang kemudian tinggal di suatu masyarakat, mohon maaf ya,
yang masyarakat ini nampaknya kurang mengerti tentang Islam yang kafah gitu loh. Yang secara akidah, secara ibadah, secara muamalat. Akhirnya apa? Muncul fenomena ditangkep sama juragan properti. Ngerti tidak juragan properti? Ditangkep, bikin perumahan Islami. Bahkan kadang-kadang jargonnya itu perumahan sunnah, gitu kan? Walaupun penamaan ini ya kadang-kadang juga bisa melecehkan, juga bisa untuk duniawi kan tidak pantas ya. Nah, ketika itu mereka pindah dari kampung yang di sana, yang dikhawatirkan bukan cuma keimanannya, tapi yang paling mengkhawatirkan anak turunnya. Karena kita, Pak, insya Allah aman, insya Allah, amin ya. Tapi yang kita khawatirkan siapa? Anak kita. Nah, maka dari kampung yang Islam tadi, Islam loh. Dari kampung yang ada masjidnya, ada loh masjidnya. Kenapa kita milih pindah ke perumahan yang notabene di perumahan itu dikelola sesuai syariat? Ada sholat 5 waktu yang digerakkan di sana, ada pengajian rutin untuk warga perumahan, anak-anaknya diberikan tempat bermain yang diatur sesuai syariat, tidak campur laki dan perempuan. Kenapa kita tetap pindah? Karena kita menganggap masih perlu sampai sekarang ini. Dan tidak mungkin bergerak secara fisik kalau batinnya tidak mendorong dia untuk itu. Nah, maka hadirin sekalian, tetap relevan sampai sekarang. Sampai sekarang masih relevan, walaupun contohnya mungkin tidak lagi sama dengan zamannya Rasulullah. Pindah dari Mekah menuju Madinah, dari negeri kafir menuju negeri Islam. Karena di Indonesia muslimin. Di Indonesia apa? Muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya rasa cukup sekian. Sudah Ustadz ya? Pas satu pertanyaan. Atau kalau satu ibu-ibu mau tanya, boleh. Satu pertanyaan kalau ibu-ibu boleh. Kalau enggak ada. Ibu-ibu ada yang tanya? Kira-kira? Kalau tidak ada kita tutup. Ibu, ada apa tidak? Ibu, hello. Ada? Oh, enggak ada. Toyib, karena waktu sudah cukup, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari pengurus Al-Sadah Salamiyah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semuanya ridho hadir ke sini. Semoga membawa berkah kita semuanya. Kami doakan bermanfaat untuk ilmunya, pulang selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.